Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Semua sehat ya? Ya, alhamdulillah. Kalian sudah mendapatkan materi pertama kemarin, dan mungkin kalian juga sudah menyimak kembali. Kira-kira kamu menyimak kembali nggak materi yang saya sampaikan di YouTube? Nah, saya ingin kamu memberi respon dulu terhadap apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada sesuatu nggak yang menjadi pertanyaan atau memberikan inspirasi bagi kamu gitu? Ya, silakan. Ada Sarifah? Berlin? Fitri? Fitri tak terbaik. Tidak? Belum. Kamu masih ingat istilah yang saya sampaikan kemarin itu? Singkatan pertama apa itu? POAC. Terdiri dari planning, organizing, evaluating, controlling. Oke, masih ingat ya? Terus masih ingat yang lainnya apa yang kamu ingat selain POAC? Oh ya. Oke, sementara yang kemarin terkait dengan planning ya. Planning kemarin, kalau kamu sebagai kepala madrasah, planningnya itu seperti apa? Planning atau perencanaan itu kamu buat dalam dokumen yang namanya dokumen apa? Ketika kamu membuat perencanaan, nah perencanaan itu kan ada jangka panjang, ada jangka menengah gitu ya. POAC, P-nya ini adalah planning. Nah, planning itu seringkali dibagi menjadi 3. Planning jangka panjang, terus jangka menengah, terus ada jangka pendek. Nah, biasanya lembaga, institusi itu punya 3 jenis perencanaan, termasuk pendidikan tinggi Islam, atau mungkin juga pendidikan dasar, pendidikan menengah, itu juga pasti punya planning. Apalagi kalau mau akreditasi, kayak sekarang UNIM mau akreditasi, itu sudah menyiapkan dokumen yang nanti akan dilihat, divisit, AL, asesmen lapangan. AL itu kunjungan ke tempat yang diakreditasi. Nah, nanti kemudian salah satu yang akan dicek oleh asesor itu adalah aspek planningnya. Kemarin itu kita misalnya membuat istilah, ada istilah lain, ada singkatan lain yang kemudian dianggap sama, PPEPP. Nah, sebetulnya dalam buku-buku manajemen itu POAC itu juga bisa bisa digantikan dengan PDCA. Nah, PDCA. Kemarin belum saya tunjukkan ini ya, sebutan ini. PDCA. PD sekali Nah, memaksa ya. PDCA itu dari planning, plan gitu aja ya, nggak usah planning. Plan, do, D-nya itu do,
C. Kontrol. A. Action. Jadi kalau kamu adalah seorang pimpinan organisasi, apakah itu lembaga pendidikan atau perusahaan, maka harus punya planning, perencanaan. Bentuknya perencanaan itu bisa dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka pendek. Mau punya perusahaan atau mau jadi kepala sekolah? Perusahaan aja ya? Ya, bagus. Nah, perencanaannya gimana? Sementara kalau terkait dengan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi ya, kita biasanya mengenal perencanaan jangka panjang itu dengan dokumen yang disebut dengan RIP. Ini kepanjangannya apa? RIP. Bukan rest in peace loh ya. Itu artinya apa kalau rest in peace? Mati. Istirahat dalam damai, gitu ya. Rest in peace. Tapi yang dimaksud dengan RIP di sini adalah rencana induk pengembangan. Nah, itu ya, rencana induk pengembangan. Saya misalnya pemimpin UNIM, saya misalnya rektor UNIM, maka saya akan mengajak seluruh unit untuk membahas kira-kira bayangan ideal UNIM 50 tahun ke depan. Nah, begitu. Kira-kira 5 tahun ke depan itu UNIM seperti apa? Itu berarti dianggap perencanaan jangka panjang. Nah, yang jangka menengah berapa tahunan? Yang jangka menengah itu biasanya 5 tahunan. Nah, ini kan tadi 50 tahunan ya. RIP tadi itu singkatan dari rencana induk pengembangan. Jadi sebagai pengelola lembaga, seorang pemimpin itu harus punya imajinasi. Ya, tentunya tidak hanya pemimpin ya. Pemimpin itu bisa mendorong juga seluruh anggota yang dimilikinya untuk sama-sama memiliki dream. Apa itu dream? Mimpi. Jadi kalau ada dream, ada impian, itu ada cita-cita, ada target yang akan dikejar. Kalau nggak ada target, itu kan kayaknya kita itu nggak terlecut untuk bisa meningkat lebih cepat. Nah, itu fungsi dari perencanaan itu begitu, memandu semua warga lembaga itu untuk mencapai target yang ditetapkan, impian yang mau diraih, gambaran ideal dari lembaga pendidikan yang dikelolanya, yang kita ada di dalamnya. Oke, itu RIP ya, rencana induk pengembangan. Terus yang tadi yang 5 tahunan itu biasanya disebut dengan Renstra. Renstra adalah rencana strategis. Nah, begitu ya. Nah, Renstra itu lazimnya adalah 5 tahunan. Rencana strategis. Jadi ada dokumen RIP, ada dokumen Renstra. Renstra itu apa? Ya, rencana strategis singkatannya. Isinya apa? Isinya adalah rumusan
yang menjadi capaian, target-target yang akan dicapai. Nah, itu ya. Restra itu isinya macam-macam nanti. Apa saja yang mau dicapai dalam kurun waktu 5 tahunan, dan itu nanti akan dibuat milestone. Milestone itu apa? Milestone itu adalah batu loncatan. Jadi batu loncatannya ya tiap tahun. Nah, kita misalnya sekarang ini tahun berapa ya? 2025. Misalnya Restra kita itu dimulai tahun 2025. Nah, berarti nanti 5 tahun itu harus bisa dicapai. 26, 27, 28, 29. Nah, ingat, di sini kita harus menyediakan apa yang disebut dengan baseline. Apa sih baseline itu? Kondisi sekarang itu dinamakan kondisi kondisi dasar. Jadi keadaan sekarang itulah baseline. Misalnya ya, kita ingin prodi PAI ini akreditasinya unggul. Akreditasinya unggul, PAI unggul. Ini pernyataannya ya. Atau di sini ya, capaian. Dalam bahasa yang lainnya itu adalah IKU, IKT. Apa itu IKU, IKT? Indikator kinerja utama. Banyak singkatan-singkatan. IKU, IKT. IKU, IKT-nya apa? Misalnya 1, terakreditasi B. Ini kita targetkan menjadi akreditasi unggul. Unggul itu A misalnya ya. Kita pakai istilah A dulu ya, A. Baseline-nya sekarang kita ini dalam akreditasi apa? B. Okay. Kira-kira kamu mau mencapai akreditasi A itu tahun berapa? Nah, misalnya tahun 2008. Nah, ini berarti tahun 2025, 2026, 2027 itu isinya persiapan-persiapan yang nanti memungkinkan pada saat akreditasi tahun 2028 itu bisa mendapatkan akreditasi A. Terus misalnya ya, memiliki mahasiswa luar negeri. Kira-kira kalau ingin mendapatkan bahasa luar negeri yang kuliah di sini, itu kira-kira bagus kan? Kalau kita misalnya lembaga pendidikan kita seperti UNIM ya, terus kok kemudian ada orang luar negeri mau kuliah di sini, itu bagus nggak ya? Bagus ya. Terus menurut kamu gimana caranya supaya ada mahasiswa luar negeri yang mendaftar ke UNIM? Ayo, apa yang harus dilakukan? Mungkin ini di breakdown dulu langkah-langkahnya. Dan kemudian tahun 2025 ngapain, 2026 ngapain, 2027 sudah tercapai. Nah, ini berarti kita telah membuat perencanaan jangka menengah 5 tahun. Jangka menengah itu ya lazimnya 5 tahunan, dan kita sudah menetapkan target-target capaian yang seringkali kalau di perguruan tinggi sekarang ini sebutannya adalah IKU. IKU itu adalah singkatan dari
indikator kinerja utama. Jadi kinerja organisasi yang utama, nah itu indikatornya disebutkan ini. Itu berarti sudah ada impian. Nah, ibaratnya itu adalah impian tadi, cita-cita yang ingin diwujudkan. Dan cita-cita itu harus mestinya visible. Nanti kalau kamu membuat cita-cita atau target capaian harus visible. Apa sih visible itu? Visible itu artinya bisa dicapai, tidak mustahil untuk dicapai. Kalau misalnya ya Unim ya, di target 5 tahun ke depan punya mahasiswa dari luar negeri, mahasiswa asing, bukan mahasiswa terasing loh ya. Kalau yang terasing kayaknya ada ini kayaknya. Mahasiswa asing. Kalau dalam bayangan kamu, Unim ingin menetapkan 5 tahun ke depan itu sudah punya mahasiswa asing 10. Menurut kamu, visible kayaknya? No, ini gak optimis jelas ini. Kenapa kok gak optimis? Loh iya Pak, gak optimis, ini jelas ini gak akan bisa tercapai. Itu malah justru menyediakan jalan untuk kegagalan. Oh ya. Ini nanti kamu akan diklaim sebagai pemimpin yang gagal. Loh kenapa? Ya karena nggak bisa mencapai target. Karena itu kalau mimpi, ya jangan mimpinya itu di awang-awang. Kriterianya adalah visible, terukur. Terukur itu artinya ya bisa diukur. Apa yang mau dicapai itu misalnya dalam bentuk kuantitatif, angkanya itu ada. Misalnya mendapatkan mahasiswa asing sebanyak 10. Nah, ini untuk kita saat ini kayaknya ya 5 tahun ke depan susah, masih susah. Tapi itu menjadi salah satu indikator untuk akreditasi unggul gitu. Jadi kalau kamu ingin Unim ini unggul, teman kamu yang luar negeri itu ajak kuliah di sini, nah, gitu. Lupa, kalau dikasih beasiswa gimana? No, tidak masuk kriteria. Yai Asep itu kayaknya banyak beasiswa dan itu juga diperuntukkan bagi mahasiswa asing dari Afghanistan, macam-macam itu dulu pernah ada ya. Nah, tapi itu kan bukan menunjukkan aspek kredibilitas lembaga atau aspek keunggulan lembaga sehingga kemudian orang lain mau membayar, orang lain mau masuk ke sini dengan biaya sendiri. Kalau dikasih biaya itu berarti berbeda, bukan karena pilihan dia untuk ke sini, karena terpaksa aja. Nah kan gitu ya, karena terpaksa akhirnya milih Unim. Terpaksanya gimana? Gak ada biaya saya, kalau kuliah di tempat-tempat lain kok dikasih biaya kuliah di sini, ya udah saya ke sini. Nah itu artinya nilai keunggulan itu belum kita miliki, sehingga orang luar negeri, orang asing belum memilih lembaga pendidikan kita. Sebaliknya, kampus-kampus luar negeri, entah Singapura atau Amerika, itu kok diserbu oleh warga kita. Itu karena mereka punya keunggulan, sehingga nanti kalau mereka itu akreditasi, ya udah mudah aja lihat kriteria. Oh, salah satu kriterianya itu adalah memiliki mahasiswa asing. Nah, mereka mahasiswanya banyak, otomatis akreditasi internasionalnya unggul. Misalnya ISO gitu ya, tidak hanya ISO kan, akreditasi internasional tidak hanya ISO. ISO itu perusahaan banyak punya ISO, lembaga pendidikan sekarang punya banyak ISO.
Kamu tahu nggak di sekolah di Mojokerto itu yang punya ISO? Nggak ada yang tahu? Ada banyak. Ya nggak banyak-banyak amat sih. Mungkin lebih dari 3 gitu. Ada sekolah-sekolah itu kopnya itu mencantumkan ISO berapa begitu ya. Itu artinya dia sudah sertifikasi internasional, sudah akreditasi internasional. Artinya dia punya standar yang sudah sesuai standar internasional. Jadi lembaga pendidikan itu dianggap sama dengan lembaga pendidikan di Singapura, lembaga pendidikan di Amerika, lembaga pendidikan di Inggris, begitu. Itu kalau lembaga akreditasinya kredibel. Nah, karena itu kemudian sertifikasi atau akreditasi itu seakan-akan itu seperti jaminan quality. Kalau sudah diakreditasi itu seakan-akan jaminan kualitas, sehingga masyarakat itu akhirnya tahu, oh ini lembaga kredibel atau enggak. Kalau lembaga akreditasi kok memberi akreditasi unggul kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang sebetulnya dia nggak layak dikasih unggul, maka lembaga sertifikasi ini, lembaga akreditasi ini juga nanti akan pamornya turun. Ya nanti nggak akan dipakai lagi karena dia tidak kredibel, tidak memberi penilaian objektif terkait dengan lembaga yang diakreditasinya. Nah sekarang ini lembaga akreditasi internasional banyak ya. Jadi kalian harus mulai mengenal itu, minimal ISO, dengar ISO ya, dengar aja dulu ya. Nanti minimal kalau kamu misalnya masuk sebagai PNS guru di sekolah-sekolah yang tadi ada ISO-nya, itu nggak asing banget, karena nanti akan ada namanya surveillance. Apa itu surveillance? Ada akan peninjauan kembali. Apakah masih di level unggul? Apakah masih di level terakreditasi? Jadi lembaga akreditasi itu juga gak main-main. Kalau sertifikatnya diberikan ke lembaga itu harus dipantau. Nah, surveillance itu pemantauan. Kalau nggak dipantau, jangan-jangan lembaga pendidikan itu setelah itu langsung drop. Sementara masih pegang sertifikat ISO. Itu lembaga yang ngasih sertifikat ISO itu nanti ya akan diremehkan oleh khalayak karena lembaga yang diakreditasinya itu ternyata nggak bermutu, nggak kredibel, nggak bagus. Nah itu makanya ada surveillance namanya. Nah ketika surveillance, kamu diminta oleh kepala sekolah, tolong dibantu ini persiapan untuk surveillance. Nanti ada asesor yang datang. Asesornya ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Nah, karena lembaga internasional. Nah, terus kemudian kamu nggak ngerti apa itu ISO, terus apa yang harus disiapkan. Nah, itu untuk kemudian ya mengurangi kredibilitas kamu, ya citra diri kamu itu ya kurang ideal di mata kepala sekolah. Wah, ini nggak bisa diandalkan, gitu. Nah, kan begitu. Nah, lulusan sini atau mahasiswa saya lah misalnya, ya jangan sampai seperti itulah gitu. Makanya ini sekarang kita belajar terkait seputar itu, walaupun tidak langsung ISO-nya. Ya nanti kita singgung-singgung agak dalam juga nggak apa-apa di lain waktu. Oke, kita tadi bicaranya kalau misalnya kita membuat perencanaan itu bisa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan yang 5 tahunan ini itu biasanya disebut sebagai rencana strategis. Nah, perencanaan jangka pendek itu biasanya disebut dengan renov, rencana operasional. Singkatan dari renov itu adalah rencana operasional. Perencanaan ini biasanya 1 tahunan. Nah, perencanaan 1 tahunan itu biasanya hanya mengcover yang ini.
tahun 2025. Jadi sebelum tahun 2025 menjelang, nah gitu ya, menjelang 2025, misalnya bulan November, itu sudah dilakukan penyusunan renov. Yang disusun adalah berbagai macam plan perencanaan yang nanti diharapkan akan mampu merealisir target-target capaian di tahun tertentu, ya, di tahun tertentu. Nanti kemudian ada evaluasi di akhir tahun. Nah, dalam bahasa penjaminan mutu di perguruan tinggi itu biasanya sebutannya adalah AMI. Pakai singkatan AMI. Singkatan dari apa AMI itu? Audit mutu internal. Audit mutu internal. Jadi mutu-mutu yang sudah tadi ditetapkan, capaian-capaian sudah ditetapkan, itu diaudit ketercapaiannya. Aduh, sudah ditetapkan tahun 2025 ini tercapai. Diaudit, tercapai enggak? Oh, ternyata enggak tercapai. Nah, itu otomatis nanti akan merevisi renstra. Yang di sini enggak tercapai, digeser ke sini. Paham ya? Capaian yang tidak berhasil dicapai pada tahun 2025 harus dimasukkan ke tahun berikutnya, supaya kemudian nanti akan bisa mencapai semua capaian yang ditetapkan selama kurun 5 tahun. Nah, jadi ini fungsinya AMI itu nanti adalah untuk melakukan evaluasi, audit, diaudit unit mana sih yang berhasil, unit mana sih yang gagal. Terus nanti harus dicari akar masalahnya apa, bottleneck-nya itu apa. Masih ingat bottleneck? Bottleneck. Neck itu apa? Leher. Botol itu kan lehernya kecil, seringkali menjadi penyebab air itu nggak mudah keluar. Nah, ini menjadi masalah. Akar masalah ternyata bottleneck. Misalnya ya leher botolnya itu terlalu kecil, terlalu sempit, nah gitu. Nah, itu namanya akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya ini enggak, unit ini gagal karena ada masalah ini gitu. Nah, maka nanti AMI itu merekomendasikan seharusnya unit ini melakukan kegiatan seperti ini atau melakukan upaya seperti ini supaya bisa mencapai keberhasilan. Oke, akhirnya nanti akan dilakukan pada tahun berikutnya. Dibuat lagi renov untuk tahun 2026. Yang isinya adalah membuat perencanaan untuk nanti dapat dicapainya target-target capaian yang di tahun 2026 yang sudah sebelumnya ditetapkan di Renstra. Jadi renov itu penjabaran dari Renstra. Nah, ini nanti kemudian setiap tahun siklusnya seperti itu ya, siklusnya seperti itu. Maka di akhir tahun 2000, di akhir Renstra, di akhir tahun pencapaian Renstra, itu semua target, tidak tahu berapa 100 IQ atau berapa jumlahnya capaian yang harus dicapai itu sebisa mungkin itu kategorinya itu berhasil. Kriterianya sudah dibuat di awal. Dikatakan berhasil itu kalau capaian mencapai 80% misalnya begitu. Dikatakan gagal kalau kurang dari 80%. Kalau berhasil maka ada peluang karena dibuat aturan bagi periode kepemimpinan yang berhasil mencapai Renstra, maka akan diberikan perpanjangan jabatan selama 5 tahun lagi. Nah, itu misalnya begitu. Karena dia berhasil memajukan lembaga. Nah, kemudian renov ini masih dalam planning ya, masih dalam perencanaannya. Renov itu kemudian nanti
akan digunakan untuk menyusun yang namanya program kerja. Proker ya. Untuk mencapai target-target ini, apa sih kegiatan yang dilakukan? Nah, itu isi dari program kerja itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kegiatan ini kan akhirnya membutuhkan pendanaan. Nah, karena itu kemudian dibuatkan yang namanya RAPB. RAPB itu apa? Rencana Anggaran dan apa? Belanja. Iya, belanja. B-nya itu belanja. Rencana pendapatan. A-nya apa? Rencana anggaran pendapatan belanja. Kalau negara tinggal nambahin N. RAPB. Nah, ada yang menyebut singkatannya itu RKAT. Jadi program kerja dan RAPB itu jadikan satu menjadi RKAT, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. Ini mata kuliah yang penuh dengan singkatan-singkatan. RAPB dan program kerja itu bisa digabung dengan istilah RKAT. Jadi kegiatannya apa untuk mencapai target-target ini, terus anggarannya berapa, itu juga sudah dicantumkan di dokumen yang disebut dengan RKAT. Nah, di lembaga pendidikan yang di madrasah itu sekarang sebutan resminya adalah RKM. Ini program kerja saja. RKM itu apa? RKM adalah Rencana Kerja Madrasah, gitu ya. Rencana Kerja Madrasah. Rencana Kerja Madrasah ini sekarang ya, itu menjadi wajib bagi setiap madrasah untuk membuatnya dan mengumpulkan kepada Kementerian untuk Agama. Untuk madrasah kan di Kementerian Agama. Itu jadi setiap awal tahun kepala sekolah itu harus menyetorkan RKM, Rencana Kerja Madrasah, ke Mapenda. Apa sekarang? Mapenda. Di bagian Kemenak Kabupaten yang ngurusi tentang madrasah. Nah, gitu ya. Nah, seringkali RKM yang dibuat oleh madrasah itu copy paste dari RKM-nya madrasah lain. Tidak berangkat dari perencanaan sendiri. Tidak punya renov, tidak punya rentra, tidak punya RIP, tapi punya RKM. Nah, RKM-nya ini dibuat berdasar apa? Ya, pokoknya ada. Kan wajib. Kalau enggak, nanti enggak dapat layanan. Bos enggak bisa cair, enggak bisa turun. Tahu bos kan? Bos itu apa? Singkatan dari masa? Iya ya, benar ya. BOS adalah singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. Oke, B-nya adalah bantuan. Oke, ini masih planning ya, plan, perencanaan. Jadi dalam mengelola pendidikan, kita itu dikenalkan dengan cara mengelola. Yang cara mengelola itu disingkat dengan POAC, bisa PDCA kalau di perguruan tinggi. Ini ada di buku-buku ya. Kalau ini ada di buku-buku. Di buku-buku manajemen itu pasti mengenalkan POAC, Planning, Organizing, Equating, Controlling, atau PDCA. Tapi yang POAC ini lebih
lebih familiar. Tapi dianggap ada yang menganggap PDCA lebih bagus. Plan, do, check, action. Tadi C yang saya sebut kontrol itu lupa saya. Harusnya cek ya. Tapi sebetulnya namanya hakikatnya sama. Tapi sebutannya yang benar adalah cek, bukan kontrol ya. Tadi saya salah sebut. PDCA. Plan, do, check, action. Nah, gitu ya, PDCA. Nah, di perguruan tinggi ketika akreditasi POAC PDCA-nya ini harus dapat ditampakkan, harus terlihat, harus nampak oleh asesor. Karena itu kemudian penampakannya itu ada di dokumen yang dikirim di borang yang menggunakan istilah PPEPP. PPEPP itu rupanya dari Oke, bagus. 100 nilainya A untuk hari ini. Oke, jadi P tadi itu apa? Penetapan. Itu sama dengan perencanaan. P yang kedua apa? Pelaksanaan, sama dengan do atau equating ya. Terus E, evaluasi itu sama dengan cek atau di sini kontrol ya. Terus kemudian pengendalian itu berarti sendiri. Kalau di sini cek itu bisa dianggap bagian dari pengendalian, kontrol juga bagian dari pengendalian. Atau sebaliknya, pengendalian itu bagian dari kontrol, pengendalian itu bagian dari cek gitu ya. Jadi evaluasi dan pengendalian itu bisa dianggap sama dengan C di sini, kontrol dan cek. Nah, perbaikan action ini dianggap sama dengan apa itu peningkatan atau perbaikan. Sehingga terwujudlah yang disebut dengan continuous improvement. Apa itu? Continuous improvement itu adalah peningkatan berkelanjutan. Jadi perbaikan yang berkelanjutan itu yang kita harapkan. Misalnya ya, kalau perusahaan laba tahun ini 1 miliar, tahun depan 2 miliar, tahun depannya 3 miliar, itu berarti terjadi continuous improvement. Nah, sekarang berarti kamu sudah siap jadi kepala madrasah minimal dari sisi P yang pertama ini ya. Planning. Udah siap nih, udah bisa mengetahui apa saja yang perlu direncanakan. Nah, berarti kamu sudah siap menjadi kepala madrasah untuk bagian perencanaan saja. Sementara kan nanti kan berikutnya bagian yang lain. Nah, dari paparan yang saya sampaikan, kamu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kok nggak ada yang mau tanya? Perasaan materi saya ini materi yang real saja gitu, materi yang nyata di lapangan. Kalau kamu jadi kepala madrasah, bagaimana perencanaan anggaran yang kamu lakukan? Kira-kira ketika membuat RKAT atau RKM itu menyesuaikan anggaran, kegiatan menyesuaikan anggaran, atau anggaran menyesuaikan kegiatan? Ya nggak mungkin apa anggaran menyesuaikan kegiatan.
Nanti kegiatannya banyak, dananya nggak cukup gimana Pak? Gimana cara? Maka kamu harus melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dengan menelusuri pendapatan yang dapat diperoleh. Kalau kamu memimpin kepala madrasah, memimpin madrasah, memimpin kepala madrasah jadinya cik. Memimpin madrasah, kira-kira pendapatan madrasah ini dari mana? Ini swasta loh ya, swasta. Walaupun nanti kamu memimpin negeri juga tetap butuh ini. Kalau misalnya nih lembaga madrasah swasta, MI, MTS, MA, yang ada S-nya, itu kira-kira pendapatannya itu diperoleh dari mana? Dari penjualan seragam. Berapa sih penjualan seragam itu? Gak apa-apa, tetap di-collecting. Oh, ada pemasukan dari bisnis, unit bisnisnya apa saja ini. Nah, itu harus. Nah, sekarang ini rata-rata semua madrasah itu kayaknya bergantung dengan bos. Pendapatannya itu hanya berasal dari bos, berarti dari pemerintah. Dari pemerintah itu memberikan bos itu dasarnya apa? Maksudnya perhitungannya dengan dasar apa? Jumlah siswa. Jadi per siswa itu akan mendapatkan bos itu sebesar berapa? Misalnya 30.000 per bulan. Nah itu nanti diakumulasi selama 12 bulan, dikalikan berapa jumlah siswa di situ. Nah itulah nanti yang akan diterima oleh sekolah. Nah ada yang mungkin sekolah itu sekolah yang dipercaya oleh masyarakat, sekolah yang diidamkan oleh masyarakat untuk anaknya. Karena itu kemudian sekolah itu atau madrasah itu menambahkan biaya. Jadi ada biaya pendidikan yang ditarik dari masyarakat. Maksudnya masyarakat ini adalah orang tua yang menyekolahkan anaknya di situ. Nah, itu berarti memiliki pendapatan tidak hanya dari satu sumber yaitu bos, tetapi juga dari sumber lainnya yaitu dari masyarakat. Kalau ada unit bisnis, misalnya madrasah ini punya perusahaan air kemasan gitu ya. Nah mungkin bisa pendapatan dari itu, mungkin nggak Pak? Ya sementara ini belum ya. Cuma ada beberapa lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi ya, yang punya unit bisnis seperti pom bensin. Itu ada banyak, beberapa perguruan tinggi itu yang punya pom bensin. Jadi kemudian ada pendapatan yang diperoleh. Di perguruan tinggi, saya beritahu ya, dianggap unggul itu kalau perguruan tinggi itu mendapatkan biaya atau mendapatkan pemasukan dananya itu hanya 30% dari masyarakat. Maksudnya apa? Dari mahasiswa yang membayar UKT itu ya, itu